Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT sebagaimana atas rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak-banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat waktu dan kesempatan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah di Masjid Ar-Rahman. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para keluarganya dan para tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Mansur, mudah-mudahan beliau selalu diberikan nikmat sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kepada bapak-bapak jamaah Masjid Ar-Rahman yang selalu dirahmati Allah SWT, terima kasih kehadirannya pada acara kajian malam Senin rutin yang diselenggarakan di Masjid Ar-Rahman. Mudah-mudahan senantiasa menambah khasanah keilmuan buat kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah tali ukhuwah Islamiyah di perumahan Cita Pesona, dan mudah-mudahan senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai kajian, yang perlu saya sampaikan yang pertama, bahwasanya hari ini tadi PKN Ar-Rahman mewakili undangan dalam acara korporasi peduli Palestina di Kerawang yang bertempat di acara di Al-Jihad Center, dan alhamdulillah dana yang terkumpul kemarin sebesar 2 juta rupiah sudah kami amanahkan kepada para panitia untuk dikirimkan ke Palestina, yang hari ini tadi sudah saya kirimkan di grup-grup, dan mudah-mudahan apa yang dititipkan amal jariah dari bapak-bapak sekalian dan semua yang ada jamaah seluruh warga Cita Pesona, mudah-mudahan diterima dan dibalas dengan kebaikan yang berlimpah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mungkin saya tidak panjang lebar, marilah kita simak, kita dengarkan mau'izah hasanah dari guru kita Al-Mukarram Ustaz Mansur. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akrimna binuril fahmi wa ahrizna min zulumatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah
bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wassakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak DKM berserta rengrengan jamaah yang hadir pada kesempatan saat yang berbahagia ini, yang saya hormati dan insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, yang seandainya nikmat Allah kita hitung satu persatu tidak mungkin kita sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuhha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Untuk itu marilah basahi lisan kita dengan iringan ucapan kalimah hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, dengan kudrat iradat Allah pada malam ini kita masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir, untuk memenuhi kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat yang tadi telah dilaksanakan secara berjamaah, yaitu salat maghrib. Kemudian dilanjut dengan bertolabul ilmi. Insyaallah pertemuan pada malam ini betul-betul pertemuan ada dalam ridhonya Allah, membuahkan amal yang soleh yang bermanfaat, maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan saat yang berbahagia ini marilah kita membahas makalah yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'ad yang dicatat di dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala Yahya bin Mu'ad rahimahullahu ta'ala min a'dhamil igtirar ayil istira'i 'ala Allah ta'ala. Syekh Yahya bin Mu'ad berkata, menurut Syekh Mu'ad, tipuan yang paling besar dalam mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ada 6. Indit tamadi ayil mulazamah fid dunubi ala raja'il afwi ay ma'arajai afwi dunubihi min ghairi nadamatin. Yang pertama, senantiasa berbuat dosa dengan harapan dosa-dosanya nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penyesalan. Ini termasuk tipuan yang paling besar, mengharapkan diampuni dosa tapi senantiasa berbuat dosa. Ayat taubatin minha wa tawakkuil qurbi ayintidari husulil martabati minallahi ta'ala bi ghairi ta'atin bal bitta'thil, yang artinya tidak mau tobat daripada dosa dan menunggu-nunggu untuk mendapatkan kepangkatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak mengerjakan taat tapi dengan cara menganggur. Nah, orang yang seperti ini tertipu dengan tipuan yang besar, yang seharusnya ketika kita menunggu ingin diampuni dosa oleh Allah, berarti tinggalkan, jangan melakukan perbuatan dosa, jangan melakukan perbuatan maksiat. Kemudian berusaha untuk tobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diam, tidak berusaha. Seandainya kita menanti untuk mendapatkan ampunan dari Allah tapi dalam keadaan terus berbuat dosa, berarti orang tersebut tertipu dengan tipuan yang paling besar. Sebagaimana yang telah disampaikan, Nabi Adam alaihissalam bisa selamat dengan 5 perkara, sedangkan iblis celaka dengan sebab 5 perkara. Adam selamat yang pertama ketika terpeleset melakukan dosa, mengaku bahwa Nabi Adam melakukan dosa, sedangkan iblis celaka ketika melakukan dosa tapi tidak mengaku punya dosa. Sebaliknya Adam ketika terpeleset melakukan dosa merasa bahwa Nabi Adam punya dosa.
kemudian menyesali atas dosa yang telah dilakukan, itu yang menyebabkan Nabi Adam selamat, bahagia di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Adam ketika terpeleset melakukan dosa, mengaku dosa, kemudian menyesali atas dosa yang telah dilakukan, kemudian memarahi kepada dirinya sendiri, tidak menyalahkan kepada orang lain. Berbeda dengan si iblis alaihi laknatullah, ketika melakukan dosa tidak mengaku punya dosa, tidak menyesali atas dosa yang telah dilakukan, tidak memarahi diri sendiri, bahkan malah menyalahkan orang lain, termasuk menyalahkan Adam alaihissalam. Gara-gara saya dikeluarkan dari sorga ke dunia ini gara-gara Adam, kata iblis alaihi laknatullah. Tapi Adam tidak menyalahkan orang lain, tetapi menyalahkan diri sendiri, memarahi kepada diri sendiri. Dan yang keempat, berusaha untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, Nabi Adam selamat karena tidak putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang kita kenal di dalam Al-Quran, penyesalan Nabi Adam, ucapan yang sering diucapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, duhai Tuhanku, aku dolim terhadap diriku ya Tuhanku. Wa ilam tagfir lana, seandainya engkau tidak mengampuni kepadaku, tidak merahmati kepadaku, la tarhamna lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah Tuhan kami telah zalim terhadap diri kami sendiri. Seandainya engkau ya Allah tidak mengampuni aku, tidak merahmati aku, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Itulah penyesalan yang diulang-ulang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam, sehingga yang tadinya Nabi Adam terpeleset dosa, karena sebab penyesalnya itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan iblis alaihi laknatullah. Jadi yang pertama, menurut Syekh Yahya bin Mu'ad, tipuan yang paling besar dalam mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berbuat dosa dengan harapan dosa-dosanya nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya penyesalan, tanpa adanya taubat. Artinya tidak mau taubat daripada dosa, kemudian menunggu-nunggu kepangkatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengerjakan taat kepada Allah, tapi dengan cara menganggur. Nah, orang yang seperti itu tertipu dengan tipuan yang sangat besar. Jadi jauhi dosa, kemudian berbuatlah taat, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, wa tawakkuil qurbi ayintidari husulil martabati minallahi ta'ala bi ghairi ta'atin bal bitaktil. Tipuan yang paling besar dalam mengharapkan rahmat Allah yang kedua, yaitu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut merasa dekat dengan Allah, tapi tanpa ada usaha untuk beribadah, tanpa ada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia merasa dekat dengan Allah, tapi kenyataannya ibadahnya jauh, salatnya kurang, puasanya kurang, ibadah-ibadah yang lainnya kurang, tapi mempunyai perasaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mempunyai perasaan tersebut, berarti orang tersebut tertipu dengan tipuan yang paling besar. Merasa dekat dengan Allah, saya ini orang yang paling dekat dengan Allah, tapi salatnya jauh, ibadahnya jauh. Orang tersebut tertipu dengan tipuan yang sangat besar. Sesungguhnya orang yang dekat dengan Allah
bahkan merasa dekat dengan Allah, berarti ibadahnya rajin, termasuk salatnya, puasanya, berjamaah, dan yang lain-lainnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasa dekat dengan Allah sementara tanpa ada usaha beribadah, tanpa ada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tertipu dengan tipuan yang paling besar. Kita bersyukur pada kesempatan saat yang berbahagia ini. Biarpun perasaan kita jauh, tapi kita yakin Allah bersama kita. Kita berada di tempat yang mulia, di Masjid Ar-Rahman. Insya Allah riungan yang mulia ini riungan yang menjadikan wasilah dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi yang kedua dari yang 6, merasa dekat dengan Allah tanpa ada usaha beribadah, tanpa ada usaha taat kepada Allah. Nah, orang tersebut tertipu dengan tipuan yang paling besar. Kemudian yang ketiga, wantizari zar'il jannati bi badrin nar, ayintidari naimil jannah bi fi'lil ma'asi, menanti tanaman sorga dengan menaburkan benih-benih neraka. Yang dinantikan tanaman sorga, sementara yang ditaburkan adalah benih-benih neraka. Padahal kalau kita ingin mendapatkan tanaman sorga, berarti yang harus ditaburkan adalah benih-benih sorga. Ini mah menanti tanaman sorga, tapi yang ditaburkan adalah benih-benih neraka. Orang tersebut tertipu dengan tipuan yang paling besar. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kata Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, perbanyaklah umat kalian wahai Muhammad untuk memperbanyak tanaman sorga. Rasulullah bertanya, wahai Ibrahim, apa yang dimaksud dengan tanaman sorga itu? Perbanyaklah ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bacaan la haula wala quwwata itu termasuk tanaman-tanaman atau benih-benih yang ditaburkan di sini, yaitu yang nanti akan dipetik hasilnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mah menanti tanaman sorga dengan menabur benih-benih neraka. Orang tersebut tertipu dengan tipuan yang paling besar. Artinya menanti kenikmatan sorga dengan mengerjakan kemaksiatan, menanti kenikmatan sorga dengan mengerjakan kemaksiatan. Kalau menanti kenikmatan sorga berarti harus memperbanyak amal yang soleh, amal yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Menanti kenikmatan sorga tapi yang dikerjakan kemaksiatan. Nah, orang yang seperti itu tertipu dengan tipuan yang paling besar. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya yang keempat, wa talabi daril muti'ina bil ma'asi, mencari tempat kembali yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kemaksiatan. Seperti tadi menanti kenikmatan surga dengan mengerjakan kemaksiatan. Ini sama, mencari tempat kembali orang tersebut, kembalinya ingin yang baik yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dengan melakukan kemaksiatan. Ayat tolabi duhulil jannati min ghairi tariqiha bal bi mukhalafati amrillahi ta'ala. Artinya menginginkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak mencari, tidak mapai-mapai jalan ke surganya Allah, tetapi selalu mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang menanti atau orang yang mencari tempat kembali yaitu ke surganya Allah tanpa ada usaha melakukan taat, tanpa ada usaha mencari jalannya, orang tersebut berarti tertipu dengan tipuan yang paling besar. Kita bersyukur pada kesempatan saat yang berbahagia ini dalam rangka thalabul ilmi. Hakikat orang yang berthalabul ilmi, sesungguhnya orang itu sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama tuzzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kalian hanya diberi balasan menurut amal yang kalian kerjakan. Firman Allah di dalam surat At-Tur,
Jadi innama pastinya tuzaunya, kalian akan dibalas sesuai amal yang kalian kerjakan ketika di dunia ini. Amal baik dibalas baik, amal buruk pastinya dibalas buruk. Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan sekecil amal yang bagus, maksudnya barang siapa yang mengerjakan amal bagus biarpun sekecil apapun, sebiji bayam, niscaya akan ditemui amal yang bagus tadi. Dan barang siapa yang mengerjakan amal yang buruk sekecil apapun amal buruk tersebut, pasti akan dibalasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai balasan yang dikerjakan di dunia ini. Apabila amalnya bagus, berarti balasannya bagus. Jadi sesungguhnya kalian hanya diberi balasan menurut amal yang kalian kerjakan. Bagus berarti dibalas bagus, buruk berarti dibalas buruk. Jadi yang keempat dari yang 6 perkara yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'ad, tipuan yang paling besar yang akan menimpa kepada seseorang itu mencari tempat kembali, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kemaksiatan. Artinya menginginkan masuk ke dalam surganya Allah, tidak mencari jalannya, tidak mencari jalan ke surga, tetapi mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang padahal tadi telah disampaikan, pastinya kalian semua akan dibalas menurut amal kalian masing-masing. Amal baik dibalas baik, amal buruk dibalas buruk. Kemudian yang kelima dari yang 6 perkara, wantizaril jaza bil hisalil lati tuadi ila rohah bi gori amalin salih yuwassilu ila dzalik, menanti pahala dengan perkara yang bisa pahala itu menyampaikan kepada kesenangan, menanti pahala dengan pahala tersebut yang bisa menyampaikan kepada kesenangan, tetapi dengan tidak mau beramal soleh, yang dengan amal soleh tersebut bisa menyampaikan kepada kesenangan. Qala as-sa'ir, sekali lagi, menanti pahala dengan perkara yang bisa pahala itu menyampaikan kepada kesenangan, dengan tidak mau beramal soleh, yang padahal dengan amal soleh tadi insya Allah akan bisa menyampaikan kepada kesenangan. Ini mah diam, tidak melaksanakan amal soleh, tapi terus menunggu-nunggu pahala. Siapa tahu saya akan mendapatkan kesenangan. Tidak melakukan amal yang soleh. Amal soleh tadi catatan amal yang insya Allah akan menyampaikan kepada kesenangan. Malah diam, gimana Allah? Berarti itu tertipu dengan tipuan yang paling besar. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keenam, yang termasuk tipuan yang paling besar yang tidak boleh ada pada diri kita masing-masing. Watamani Allahi azza wa jalla ma'al ifrat ay mujawazati hadil i'tidal. Yang keenam daripada 6 termasuk tipuan yang paling besar yang tidak boleh ada pada diri kita masing-masing, yaitu mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kasih sayang Allah dengan melakukan perbuatan yang melampaui batas. Padahal mengharapkan rahmat Allah tapi kelakuannya melampaui batas, tidak memenuhi persyaratan supaya mendapatkan rahmat Allah. Yang padahal tadi telah disampaikan di dalam Al-Quran ketika muqaddimah di dalam surat At-Taubah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, yang artinya wallahu a'lam bi muradih alladzina amanu, adapun orang-orang yang iman, wa hajaru dan yang berhijrah, wa jahadu dan yang zihad fi sabilillah di jalan Allah, bi amwalihim baik dengan hartanya, wa anfusihim baik dengan jiwanya, a'dhamu darajatan indallah, mereka itulah yang akan mendapatkan derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan derajat yang agung di sisi Allah. Siapa mereka? Yang iman, hatinya dikuasai oleh iman. Karena hati yang telah sering disampaikan ada 3. Hati yang bersih, yaitu hati yang yakin, yang dikuasai hatinya dengan iman, dengan yakin. Kemudian hati yang kuat,
membela agama Allah, yakni agama Islam. Kemudian yang ketiga, hati yang lembut sebagaimana disifatkan Allah kepada junjungan kita, habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang tersebut mengharapkan rahmat Allah, tidak ada iman di dalam hatinya, tetapi selalu melakukan perbuatan yang melampaui batas. Orang tersebut tertipu dengan tipuan yang paling besar. Syarat supaya kita mendapatkan rahmat Allah yang harus ada pada diri kita yaitu iman. Hati kita dikuasai iman, yakin. Orang yang iman ketika mendapatkan sesuatu, baik kesenangan maupun kesedihan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak aneh ketika ada hal-hal yang terjadi yang datang kepada dirinya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang hatinya dikuasai oleh iman, oleh yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat mendapatkan rahmat Allah yang harus ada pada diri kita yaitu iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang harus dipenuhi syarat supaya kita mendapatkan rahmat Allah, wahajaru, berhijrah, mau berhijrah, mau pindah dari perbuatan yang kurang bermanfaat kepada perbuatan yang banyak manfaatnya, termasuk ada di rumah kemudian hijrah ke masjid yang mulia ini, supaya kita mendapatkan manfaat maslahat dari hijrahnya yang kita lakukan. Ini salah satu syarat supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, jihad, berperang di jalan Allah baik dengan harta maupun dengan jiwa. Ketika kita berada di rumah, kalau kita mengikuti nafsu, berarti kita tidak akan bisa berangkat, karena nafsu kita diperangi, yang alhamdulillah kita mampu melangkahkan kaki kita bisa hadir di sini dalam memenuhi kewajiban dalam melaksanakan talabul ilmi. Nah, 3 syarat yang tadi disampaikan yang ada di dalam Al-Quran surat At-Taubah ini, yaitu insya Allah kalau ada pada diri kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan a'dhamu darajatan indallah, mereka yang tadi yang iman, yang hijrah, yang jihad akan mendapatkan derajat yang agung di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah siapa yang iman, yang hijrah, yang jihad akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia sekarang ini dan insya Allah nanti di akhirat. Dengan catatan tadi harus memenuhi syarat yang 3, iman, hijrah, jihad. Kemudian dilanjutkan dalam ayat berikutnya, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu. Allah gembirakan mereka. Dengan apa Allah menggembirakan mereka? Birahmatin minhu, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, waridwanin, dan dengan keriduan Allah, wa jannatil lahum fiha naimun muqim, dan dengan sorga yang kenikmatan sorga itu tidak putus. Jangan sebaliknya mengharapkan rahmat Allah dengan melakukan perbuatan yang melampaui batas. Kemudian kata Amirul Mukminin radhiyallahu an ketika ditanya mengenai tentang takwa, sahabat Amirul Mukminin ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Amirul Mukminin, apa itu takwa wahai Amirul Mukminin? Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertanya, apakah kamu pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Sudah ya Amirul Mukminin, bagaimana tingkahmu ketika kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Pasti kami teliti menjaga, takut kami tertusuk duri. Nah, seperti itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti itulah kita dalam hidup ini harus selalu hati-hati, menjaga diri. Dikhawatirkan kalau kita tidak teliti akan terpeleset kepada hal-hal yang membahayakan pada diri kita, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun nanti di akhirat. Qala as-sa'ir min bahril basit, yarjun najata walam yasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabis. Dia mengharapkan keselamatan. Orang yang tertipu dengan tipuan yang paling besar ini, dia mengharapkan keselamatan,
tapi tidak mau menempuh jalannya. Sungguh kapal laut itu tidak akan mampu berlayar kalau berada di daratan. Bisa berlayar kapal yang mewah kalau berada di tengah lautan yang besar airnya, tapi ketika berada di daratan tidak mungkin bisa berlayar. Sungguh orang yang mengharapkan rahmat Allah ketika tidak memenuhi persyaratannya pasti tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Bahkan orang tersebut tertipu dengan tipuan yang paling besar. Insya Allah kita yang ada di tempat yang mulia ini, iman pasti ada di dalam diri kita. Tidak mungkin kita ada di sini kalau tidak ada iman. Kita hijrah sudah kita lakukan, dan jihad sudah kita lakukan. 3 persyaratan insya Allah ada pada diri kita. Insya Allah rahmat Allah turun kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 6 tipuan yang paling besar yang menimpa kepada diri seseorang yang tidak boleh ada pada diri kita. Yang pertama tadi yaitu menanti diampuni dosa, sedangkan dia selalu melakukan dosa. Kalau kita ingin diampuni dosa, berarti kita harus sering beristighfar. Jadi senantiasa berbuat dosa dengan harapan dosa-dosanya diampuni. Orang tersebut tertipu dengan tipuan yang paling besar. Ayat taubati minha, tidak mau bertobat atas dosa-dosanya, tapi menginginkan kepangkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengerjakan taat, dengan tidak mengerjakan perintah Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada pada diri kita. Kalau kita ingin diampuni dosa, berarti harus menjauhi dosa dan tidak boleh melakukan dosa. Orang yang senantiasa berbuat dosa menunggu diampuni dosa, tipuan yang paling besar ada pada diri orang tersebut. Insya Allah tidak ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, supaya hafal, merasa dekat dengan Allah. Saya ini dekat dengan Allah, tapi kelihatan tidak ibadah. Orang tersebut tertipu dengan tipuan yang paling besar. Orang yang merasa dekat dengan Allah harus rajin beribadah, harus rajin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada usaha beribadah, ada taat kepada Allah. Jangan merasa dekat dengan Allah tapi jauh daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan salat berjamaah, salat sendiri pun kurang. Saya mah dekat dengan Allah, pede, padahal orang tersebut tertipu dengan tipuan yang paling besar. Kemudian menunggu-nunggu tanaman sorga, sementara yang ditaburkan yaitu benih-benih neraka. Kalau kita menginginkan tanaman sorga, harus menaburkan benih-benih sorga. Menginginkan kenikmatan sorga, tapi dengan cara melakukan kemaksiatan. Kalau menginginkan kenikmatan sorga, harus melakukan ketaatan. Orang yang menanti kenikmatan sorga sementara melakukan kemaksiatan, nah orang tersebut tertipu dengan tipuan yang paling besar. Saya mah insya Allah bakal mendapatkan kenikmatan sorga, tapi kelihatannya tidak mau ibadah. Orang tersebut tertipu dengan tipuan yang paling besar. Bahkan bukan tidak mau ibadah, dia dalam maksiat, tapi merasa dia akan mendapatkan kenikmatan sorga. Itu orang tersebut tertipu dengan tipuan yang paling besar. Dan yang keempat, mencari tempat kembali kepada taat, yaitu kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak mencari jalannya untuk menuju surganya Allah. Bahkan dia malah melampaui batas, tetapi malah mengingkari perintah Allah wa Rasul SAW. Bahkan tadi ada keterangan di dalam Al-Qur'an Karim, innama tuzawna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kalian hanya diberi balasan menurut amal yang kalian kerjakan. Amal baik dibalas baik, amal buruk dibalas buruk. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kemudian yang kelima, yang termasuk tipuan yang paling besar yang menimpa kepada diri seseorang, yaitu intidharul jaza, menanti pahala dengan perkara pahala tersebut bisa menyampaikan kesenangan. Sedangkan perkara tersebut yang dapat menyampaikan kepada kesenangan yaitu melakukan amal saleh. Sementara dia mah nganggur, tapi insya Allah saya akan mendapatkan kesenangan. Bahasanya wah luar biasa.
Tapi dengan tidak melakukan amal soleh, yang kita tahu amal soleh tersebut yang insya Allah bisa menyampaikan kepada kesenangan. Tidak mungkin senang nanti di akhirat kalau ketika kita hidup di dunia ini tidak berusaha untuk melakukan amal yang soleh, amal yang insya Allah amal soleh tersebut amal yang mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengharapkan rahmat Allah, tapi dengan melakukan amal-amal yang melampaui batas atau pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, bukan memenuhi syarat untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah tadi tidak mungkin bisa mendapatkan rahmat Allah kalau tidak memenuhi syaratnya. Orang ingin pintar, syaratnya harus belajar. Orang ingin punya ilmu, syaratnya harus bertalabul ilmi. Orang talabul ilmi aja susah mendapatkan ilmu, apalagi tidak mau bertalabul ilmi. Kemudian orang ingin kaya, harus ada usaha terus-terusan, plus-plus kadang-kadang susah untuk kayanya. Apalagi tidak berusaha, tidak memenuhi persyaratan. Orang ingin mendapatkan rahmat Allah tapi tidak memenuhi persyaratan yang tadi disampaikan, berarti orang tersebut mimpi, tertipu dengan tipuan yang paling besar. Bahkan di dalam syair disampaikan, dalam syair Bahlil Basit, kapal laut yang mewah, yang megah tidak mungkin bisa berlayar kalau berada di daratan. Orang ingin mendapatkan rahmat Allah tidak mungkin akan mendapatkan rahmat Allah kalau tidak iman, kalau tidak hijrah, kalau tidak jihad fisabilillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bukan 6 kriteria yang tadi disebutkan. Itu yang 6 bukan ada pada diri kita, tapi sebaliknya yang 6 ada pada diri kita. Kita selalu mohon ampun kepada Allah dengan tidak melakukan dosa. Kita selalu menyesali atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Insya Allah kita akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menanti tanaman sorga, tapi dengan cara kita menanam bibit benih-benih surganya Allah. Bukan sebaliknya, yang ditaburkan adalah benih-benih neraka. Karena orang yang menunggu-nunggu tanaman surga dengan menaburkan benih-benih neraka, orang tersebut tertipu dengan tipuan yang paling besar. Itu bukan termasuk kita di dalamnya. Tapi kita tadi menunggu tanaman surga, tapi yang kita taburkan sekarang di dunia ini yaitu benih-benih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang diajarkan oleh para ulama usholihin. Di antaranya tadi subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sepintas mengenai makalah yang disampaikan oleh Ibnu Asibli, Abu Bakar Asibli di dalam syairnya, ya man bidunya hustagol, wahai orang yang sibuk dengan dunia, qad gharrahu tulul amal, sungguh ia telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Awalam yazal fi ghaflah, atau selalu berada dalam kelalaian, hatta dana minhul ajal, hingga ajal mendekatinya. Al mautu yakti bagtah, kematian itu datang tanpa pemberitahuan. Wal qabru sundukul amal, balasan amal perbuatan menanti di dalam kubur. Isbir ala ahwaliha, bersobarlah dalam menghadapi kesusahan dunia. La mauta illa bil ajal, sebab tidak ada kematian kecuali jika ajalnya. Menurut perkataan ulama syair yang disampaikan tadi oleh Abu Bakar Asibli, Abu Bakar Asibli ini seorang ulama yang bermakrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Abu Bakar Asibli, yang diantaranya tadi, ya man bidunya hustagol, wahai orang-orang yang sibuk dengan dunia, sungguh orang yang sibuk dengan dunia itu telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Panjang angan-angan, panjang cita-cita, yang akhirnya menjadikan lalai, lupa atas kehidupan yang akan datang, hingga ajal mendekatinya. Al mautu yakti baktah, kematian itu datang tanpa ada pemberitahuan, tidak memberitahu.
tahu-tahu mati. Wal qabru sundukul amal, balasan amal perbuatan menanti di dalam kubur. Isbir ala ahwaliha, bersabarlah dalam menghadapi kesusahan dunia, karena kesusahan dunia ini tidak akan kekal, pasti akan putus. Sama kenikmatan dunia tidak akan kekal, pasti akan putus. Sebagaimana yang sering disampaikan di dalam hadis Rasul, kullu na'imin ja'ilun illa na'ima ahlil jannah, wa kullu hammin munqati'un illa hamma ahlin nar. Setiap kenikmatan yang kita rasakan di dunia pasti akan putus kecuali nikmatnya ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kesusahan, keprihatinan, kesedihan yang kita rasakan di dunia ini pasti akan putus kecuali susahnya ahli neraka. Jadi ketika kita didatangi dengan kegembiraan, jangan terlalu gembira. Ketika kita didatangi dengan kesenangan, jangan terlalu senang. Gembiranya, senangnya tidak akan kekal kecuali senang gembiranya ahli sorga. Ucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketika datang susah pada kita, menghampiri kesedihan kepada kita, jangan terlalu sedih, jangan terlalu susah, karena susah sedihnya tidak akan kekal kecuali susah sedihnya ahli neraka. Ucapkanlah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Isbir ala ahwaliha, bersabarlah dalam menghadapi kesusahan dunia, sebab tidak ada kematian kecuali jika adanya. Warwi Adami Salam, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailimi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan dunia, jamaah rahimakumullah, perlu dipahami, meninggalkan dunia, meninggalkan kesenangan dunia itu lebih pahit daripada sabar, lebih pahit rasanya daripada pahitnya brotowali. Tahu brotowali kalau dimasukkan ke dalam madu yang madu panis bisa berubah jadi pahit. Pahitnya brotowali lebih pahit ketika seseorang meninggalkan kesenangan dunia. Wa asyadu min hasmil suyufi fisabilillah, dan meninggalkan dunia, kesenangan dunia itu lebih menyakitkan daripada sabatan pedang di medan peperangan. Wala yatruku ahadun illa atallah illa misla ma yuti suhada. Tiada seorang pun termasuk kita di dalamnya yang menjauhinya, melainkan akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sama seperti yang diberikannya kepada para syuhada. Jadi orang yang mampu menjauhinya, menjauhi kesenangan dunia, berarti orang tersebut akan mendapatkan pahala yang sama pahala tersebut diberikan kepada para syuhada. Wa yatruku haqillatul aqli wasyab'i wa ba'dhu sana'i minan nas. Cara meninggalkannya gimana? Cara meninggalkan atau cara menjauhi kesenangan dunia adalah dengan sedikit makan dan sedikit suka dipuji orang lain. Jadi cara meninggalkan kesenangan dunia diantaranya itu dengan sedikit makan, artinya sering melakukan puasa dan tidak terlalu kenyang. Kemudian tidak suka dipuji oleh orang lain. Biarin orang lain. Fa innahu man ahabbas sana minan nas ahabbad dunya wa ni'maha. Karena sesungguhnya kelakuan itu, barang siapa yang suka dipuji orang lain, berarti dia menyukai dunia dan kesenangan dunia. Orang yang hatinya selalu ingin dipuji oleh orang lain, berarti orang tersebut menyukai dunia dan kesenangan dunia. Orang yang menjauhi dunia akan diberi pahala seperti pahalanya para syuhada. Di antara sekian cara menjauhi kesenangan dunia, yaitu dengan sedikit makan, artinya jadi tidak terlalu kenyang. Kemudian tidak suka dipuji oleh orang lain, karena dipuji, senang dipuji oleh orang lain berarti orang tersebut masih senang kepada keduniaan, masih senang kepada kemewahan dunia. Itulah hal-hal yang harus kita pahami. Insya Allah mudah-mudahan kita sekarang berada di dunia, jadi jangan terlalu berambisi dalam urusan dunia. Kita perhatikan urusan kehidupan yang akan datang. Artinya
Rasulullah SAW bersabda, al-kaisu man dana nafsu amila lima badal maut. Orang yang pintar itu orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan bisa beramal untuk kepentingan sesudah mati. Bukan berarti kita tidak boleh punya dunia. Banyaklah dunia, tapi jangan sampai banyak dunia itu menyibukkan kita, lupa dalam urusan kehidupan yang akan datang. Orang yang baik yang sering disampaikan, orang yang mengejar dunia tidak melupakan akhirat. Orang yang mengejar akhirat tidak melupakan dunia. Tapi orang yang baik itu orang yang mengejar dunia tadi tidak melupakan akhirat. Jadi berarti begini, orang yang baik kata Rasulullah bukan orang yang mengejar dunia melupakan akhirat, orang mengejar akhirat melupakan dunia. Orang yang baik adalah kata Rasul yang mengejar akhirat tidak melupakan urusan dunia. Perbanyaklah dunia, rizki yang banyak, tapi catatan tadi jangan sampai melupakan kehidupan yang akan datang untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya khusus untuk yang menyampaikan dan umumnya bagi jamaah yang hadir pada kesempatan malam ini. Marilah kita berdoa. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.